Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Berkat pertolongan Tuhan, kembali lagi kita ada sampai saat ini. Bukan karena kepintaran kita menjaga diri atau kehebatan kita, tetapi keberadaan hidup saya dan saudara saat ini yang berada di rumah kita masing-masing, yang menyaksikan firman Allah ini, yang mendengarkan kebenaran firman Allah ini, boleh menyadari bahwa keberadaan hidup saya dan saudara ada sampai saat ini itu karena kebaikan dan kemurahan Tuhan ada di dalam hidup saya dan saudara. Saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, pada saat ini di tengah-tengah situasi yang ada saat-saat ini membuat orang-orang Kristen mulai khawatir, mulai takut dengan keberadaan hidupnya. Tetapi jaminan kebenaran firman Allah kepada saya dan saudara, ya dan amin. Setiap janji-janji Allah akan diberikan dalam hidup saya dan saudara ketika kita bertahan di dalam Tuhan. Keberadaan hidup saya dan saudara ada sampai saat ini karena pertolongan Tuhanlah, karena kebaikan Tuhanlah. Dia buat saya dan saudara berada sampai sekarang ini agar kita dapat menyaksikan bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana kehebatan Tuhan yang Tuhan akan tunjukkan di tengah-tengah situasi yang ada saat ini. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, yang kita perlukan saat ini adalah daya bertahan di dalam Tuhan. Orang yang mendapatkan kebahagiaan karena melalui penderitaan. Penderitaan vs kebahagiaan. Tidak ada satu manusia pun di dalam dunia ini mendapatkan kebahagiaan kalau tidak melalui penderitaan. Setiap orang yang mendapatkan kebahagiaan pasti ada penderitaan. Persoalannya sekarang ini, saudara, ada begitu banyak orang Kristen tidak mau menerima penderitaan atau kesulitan hidup, kesesakan hidup. Jujur saudara, saya pun salah satu yang termasuk di dalamnya. Karena harapan kita hidup di dalam dunia ini menikmati berkat dan pertolongan Tuhan, menikmati kebahagiaan selama kita hidup. Tetapi kalau kita melihat kembali kepada kebenaran firman Allah, di mana ada beberapa tokoh Alkitab menjadikan penderitaan itu sesuatu yang membuatnya dekat dengan Tuhan. Justru penderitaan itu bukan menjauhkan dia dengan Tuhan, tetapi membuat dia dapat memahami apa yang dikehendaki Tuhan di dalam hidupnya. Nah, ini yang kita akan pelajari di pagi hari ini. Bagaimana kita hidup dalam penderitaan tetap bertahan. Saudara, sebelum saya jauh ke sana, saudara, mari kita lihat di dalam Alkitab kita yang terdapat di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-8. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam segala hal kamu ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Saudara, di tengah-tengah situasi yang ada pada saat ini, kehidupan saya dan saudara, baik secara pribadi, dalam rumah tangga kita, mulai terjepit dengan keperluan, kebutuhan kita sehari-hari, yang seakan-akan membuat kita takut dan khawatir. Bahkan seakan-akan kita mulai lemah untuk menghadapi dan menjalani kehidupan kita. Tetapi di sini saudara, kita lihat bahwa ini memang harus kita alami, harus kita hadapi, saudara, agar kita dapat melihat kemuliaan Allah dan mujizat-mujizat Allah terjadi dalam hidup saya dan saudara. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, untuk menghadapi penderitaan dan ingin mendapatkan kebahagiaan, kita harus menang. Caranya untuk menang, kita bertahan di dalam Tuhan. Nah, bertahan di dalam Tuhan bukan berarti berdiam diri. Kita harus bergerak maju, berdatang, berdoa, berkomunikasi, beribadah di setiap waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Beribadah di rumah-rumah kita masing-masing, beribadah di tempat yang sudah ditentukan untuk kita beribadah kepada Tuhan.
Jadi jangan saudara karena situasi yang menindas saat ini membuat kita tidak dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan, mengagungkan Tuhan. Tetapi saudara, kita bertahan di sini dalam arti kata kita siap untuk menjalani hidup kita bersama-sama dengan Tuhan walaupun situasi yang sulit. Saudara, kemenangan pasti akan diberikan kepada orang yang bertahan di dalam Tuhan. Orang yang bertahan di dalam Tuhan akan melihat kemenangan dan kemenangan, akan melihat keberhasilan dan kesuksesan di tengah-tengah situasi yang ada saat ini. Firman Allah ini berkata, saudara, dalam segala hal kami ditindas. Jadi bukan hanya dari satu sudut atau dua sudut, tetapi kita ditindas dari berbagai sudut, berbagai hal dalam segala keperluan kebutuhan kita. Kita seakan-akan ditindas dan tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi saudara akan mengalami kemenangan apabila engkau bersama-sama dengan Tuhan. Apabila engkau bersama-sama dengan Roh Kudus, Roh Kudus akan memampukan engkau akan melewati setiap tantangan-tantangan yang ada. Kunci kita harus bertahan di dalam Tuhan di tengah situasi apapun. Kalau kita lihat dalam firman Allah yang terdapat di dalam Yakobus 1 ayat 2 dan ayat ke-12, di situ berbicara, berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan. Berbahagialah orang yang dalam penderitaan, dalam kesusahan, dalam kesulitan hidup. Firman Allah ini saudara kita lihat kontra dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan harapan kita. Kita hidup di dalam dunia ini inginnya menikmati kesuksesan, menikmati kebahagiaan, menikmati sukacita. Tetapi kenapa ayat ini berkata, berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan? Tentunya ada sesuatu yang Tuhan mau tunjukkan kepada saya dan saudara. Untuk apa kita bertahan? Ayat seterusnya berkata, agar kita mendapatkan mahkota kehidupan. Amin. Agar kita mendapatkan mahkota kehidupan, berbicara tentang kehidupan yang kekal, saudara. Jadi orang yang bertahan akan mendapatkan kemenangan dan kemenangan, akan mendapatkan mahkota yang dijanjikan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Sebab itu saudara, ikutilah anjuran kebenaran firman Allah, ikutilah perintah kebenaran firman Allah supaya engkau diberkati oleh Tuhan. Bahkan engkau akan melihat mujizat-mujizat Tuhan di tengah-tengah situasi yang ada saat ini. Saudara, mujizat Tuhan bukan masih ada, tapi saya katakan mujizat Yesus pasti ada dan ada terus-menerus dalam hidup saya dan saudara. Kebahagiaan ini yang diinginkan oleh setiap orang, yang diinginkan saya dan saudara yang ada. Tetapi harus saudara sadari bahwa setiap kebahagiaan yang kita akan capai, yang kita akan dapatkan, itu harus melewati tantangan. Saat-saat ini kita sedang diuji dengan COVID-19. Kita sedang diuji saat-saat ini. Kita sedang ditantang saat ini. Apakah kita mau berdiam diri atau kita mau mundur dari hadapan Tuhan? Atau sebaliknya saudara, ketika kita diperhadapkan dengan tantangan ini, kita tetap maju di dalam Tuhan, tetap berdoa kepada Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, berdoa berkelompok di dalam keluarga demi keluarga, mengadakan ibadah kepada Tuhan. Maka saya percaya kalau saudara tetap melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, berdoa, beribadah di setiap rumah saudara masing-masing, maka Tuhan akan turun ke tempatmu. Tuhan akan hadir di tempatmu, akan menjaga melindungi engkau, akan memegang tempatmu saudara, dan memberkati engkau di saat-saat situasi yang ada saat ini. Ada begitu banyak orang mulai hilang harapan. Ada begitu banyak umat-umat Kristen mulai hilang harapan. Ada begitu banyak para pendeta-pendeta mulai hilang pegangan hidup, arah hidup, tergesek dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada. Tapi saya mau katakan kepada jemaat Tuhan, kepada hamba Tuhan, burung saja di udara dipelihara Tuhan, apalagi hidup saya dan saudara. Yang pasti Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saya dan saudara. Janji dalam kitab Mazmur saudara, orang yang percaya kepada Yesus, kepada Tuhan,
tidak akan pernah hidup meminta-minta. Ketika engkau membutuhkan, di saat itulah Tuhan hadirkan mujizat Tuhan. Tapi apa yang harus kita lakukan, saudara? Apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan saat ini adalah bertahan di dalam Tuhan, setia kepada Tuhan, setia beribadah, setia berdoa kepada Tuhan, berkomunikasi kepada Tuhan, setia meminta pertolongan Tuhan hadir di dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, supaya engkau diberkati Tuhan. Puji Tuhan, ini firman Tuhan saya dapat sampaikan. Semoga dapat memberkati hidup saya dan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, bahkan yang ada di rumah masing-masing. Saya percaya kuasa Tuhan akan melindungi hidup saya dan saudara secara pribadi, bahkan dalam rumah tangga kita masing-masing. Amin.